Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Indan Azkia Ulkolbia dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan NIM 12300230015. Di sini saya akan membahas tentang biolistrik, sel saraf dan jantung. Sel saraf adalah unit struktural dan fungsional dasar dari sistem saraf. Mereka merupakan sel khusus yang memiliki kemampuan untuk menerima dan mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia ke bagian tubuh. Setiap neuron terdiri dari beberapa komponen penting yang berperan dalam pengolahan dan transmisi informasi. Sel saraf bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, bergerak, dan melakukan berbagai aktivitas. Tanpa adanya sel saraf, fungsi sistem saraf akan terganggu. Berdasarkan sebuah artikel dari Study by Nature Education menjelaskan bahwa dalam otak manusia terdapat 86 miliar neuron dan masih akan berkembang seiring bertambahnya usia. Struktur sel saraf. Secara garis besar, sel saraf terdiri dari 3 bagian yang membentuk struktur saraf. Adapun penjelasan bagian-bagian sel saraf adalah sebagai berikut. Yang pertama ada badan sel yang disebut dengan soma. Badan sel juga dikenal sebagai soma adalah bagian utama dari sel saraf. Soma adalah bagian yang mengandung inti sel atau nukleus dan berbagai organ sel seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan ribosom. Badan sel berfungsi dalam sintesis protein dan pemrosesan molekul. Selain itu, fungsi penting lain dari badan sel adalah untuk memproduksi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang memungkinkan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain. Ada yang kedua, ada dendrit. Dendrit adalah serabut pendek dan bercabang yang menyebar dari soma. Fungsi dendrit dalam sel saraf adalah berbagai penerimaan sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Dendrit memiliki banyak tonjolan pendek dan bercabang yang disebut dengan dendritic spines yang dapat memperluas pembukaan dendrit untuk menerima sinyal dan informasi dari neuron sekitarnya. Yang ketiga ada akson. Akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel dan bertindak sebagai jalur penghantar sinyal listrik ke sel saraf lainnya. Biasanya terdapat 1 akson per neuron dan panjangnya dapat bervariasi dari beberapa mikrometer hingga 1 meter. Fungsi akson dalam sel saraf adalah mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya yang disebut sebagai terminal akson. Dari sinilah sinyal tersebut kemudian ditransmisikan ke neuron lain. Jika terjadi gangguan akson seperti diffuse axonal injury, maka tubuh akan kehilangan kesadaran, amnesia, sulit bicara, hingga kehilangan kemampuan motorik. Selanjutnya ada fungsi sel saraf. Sel saraf adalah sel yang memiliki fungsi kompleks pada tubuh manusia. Adapun fungsi saraf yang perlu diketahui adalah yang pertama ada penghantaran sinyal listrik, yang kedua ada integrasi informasi, yang ketiga ada pengendalian gerakan, yang keempat ada penyimpanan dan memproseskan informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis sel saraf. Sel saraf dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan peran mereka dalam sistem saraf. Untuk lebih jelasnya, penjelasan jenis-jenis sel saraf adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada neuron sensorik. Neuron sensorik juga dikenal sebagai sel saraf aferen, bertanggung jawab untuk menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal atau organ-organ tubuh yang mengubah rangsangan ini menjadi sinyal listrik dan yang kemudian dikirim ke otak atau sumsum tulang belakang untuk diproses lebih lanjut. Neuron sensorik memungkinkan manusia juga merasakan rangsangan seperti suhu, sentuhan fisik, suara, dan cahaya. Yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik atau sel saraf eferen dan adalah sel saraf yang berperan dalam pengiriman sinyal dari otak ke sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot-otot dan kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh. Sel saraf ini juga berperan dalam mengoordinasikan gerakan dan respon motorik tubuh. Neuron motorik memicu kontraksi otot yang diperlukan untuk bergerak, melakukan merespon rangsangan yang diterima. Yang ketiga ada neuron penghubung, interneuron. Neuron penghubung atau neuron konektor berada di antara neuron sensorik dan neuron motorik. Mereka bertindak sebagai penghubung atau penyambung antara dua neuron tersebut dalam jaringan saraf sehingga memungkinkan koordinasi yang tepat antara neuron sensorik dan motorik. Selanjutnya ada sinyal listrik dari otot. Elektromyogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau chondra spinalis dari 25 sampai 2000 serat otot, yaitu sel yang berhubungan dengannya melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat. Di serat saraf, kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang sesuatu akson yang melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Rekaman potensial aksi di satu sel otot diperhatikan secara skematis di GPR 9,6b. Pengukuran semacam ini dilakukan dengan menggunakan sebuah elektroda yang sangat halus, mikroelektroda, yang dimasukkan melalui membran otot. Yang kedua ada sinyal listrik dari jantung, elektrokardiogram. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini dibentuk nodus sinoatrium SA atau penacu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun bergantung pada saraf yang terletak di ruang jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarasi sel-sel otot kedua atrium sehingga kedua berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atriovertical AV yang memicu depolarisasi vertikel kanan dan kiri sehingga kedua vertikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot vertikel kemudian mengalami repolasi dan rangkaian proses ini kembali berulang. Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram (EKG) adalah perekaman potensial listrik yang di antara dua titik yang terletak di bagian lokasi di permukaan tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Di antaranya adalah 1. Suhu lingkungan atau suhu tubuh dapat mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Peningkatan suhu dapat
meningkatkan konduktivitas listrik dan mempercepat transmisi impuls saraf. Yang kedua ada konsentrasi ion. Konsentrasi ion di sekitar membran sel saraf juga mempengaruhi laju kelistrikan. Perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel saraf menciptakan gradien elektromia yang diperlukan untuk transmisi impuls. Yang ketiga ada diameter serat saraf. Diameter saraf juga mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Semakin besar diameter serat saraf, semakin cepat transmisi impuls saraf. Yang keempat ada kekuatan stimulus. Intensitas stimulus yang diterima oleh saraf juga dapat mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Semakin kuat stimulusnya, semakin cepat sinyal saraf akan dikirimkan. Yang kelima ada panjang dan diameter serat saraf. Panjang dan diameter serat saraf juga mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Serat saraf yang lebih panjang dan lebih besar diameternya akan mengantarkan sinyal dengan kecepatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada lengkung refleks saraf. Adalah suatu proses di mana impuls saraf dikirimkan dari reseptor sensorik ke sumsum tulang belakang atau otak, lalu kembali ke efektor untuk merespon stimulus tertentu. Berikut adalah skema mekanisme penghantar impuls pada lengkung refleks saraf. Yang pertama ada reseptor sensorik. Reseptor sensorik adalah bagian dari sistem saraf yang mendeteksi stimulus eksternal atau internal. Contohnya adalah reseptor sensorik pada kulit yang merespon sentuhan atau rasa sakit. Yang kedua ada neuron sensorik. Neuron sensorik adalah impuls dari reseptor sensorik dikirimkan melalui neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang atau otak. Neuron sensorik ini membawa informasi dari reseptor sensorik ke pusat pengolahan informasi di sistem saraf. Yang ketiga ada pusat pengolahan informasi. Di sumsum tulang belakang atau otak, impuls dari neuron sensorik diproses dan diinterpretasikan. Pusat pengolahan informasi ini menentukan respon yang tepat terhadap stimulus yang diterima. Yang keempat ada neuron motorik. Setelah impuls diproses, neuron motorik membawa sinyal balik dari pusat pengolahan informasi ke efektor. Neuron ini mengirimkan perintah kepada efektor untuk merespon stimulus yang diterima. Yang terakhir ada efektor. Efektor adalah organ atau jaringan yang merespon stimulus dengan melakukan suatu tindakan. Contohnya adalah otot yang berkontraksi atau kelenjar yang mengeluarkan hormon sebagai respon terhadap stimulus. Selanjutnya ada bagian-bagian jantung. Yang pertama ada vena cava superior, yang kedua ada atrium kanan, yang ketiga ada vena cava inferior, yang keempat ada ventricle kiri, yang kelima ada aorta descendans, yang keenam ada ventricle kiri, yang ketujuh ada atrium kiri, yang kedelapan ada vena pulmonar kiri, yang kesembilan ada arteri pulmonar, yang kesepuluh ada aorta ascendans. Baik, selanjutnya ini adalah contoh ada gambar dari bagian-bagian jantung. Selanjutnya ada dua jenis sel mengontrol detak jantung Anda. Sel penghantar membawa sinyal listrik. Sel otot mengontrol kontraksi jantung Anda. Sistem konduksi jantung Anda mengirimkan sinyal untuk melalui detak jantung. Ini juga mengirimkan sinyal yang memberitahu berbagai bagian jantung Anda untuk rileks dan berkontraksi, yaitu memeras. Proses kontraksi dan relaksasi ini mengontrol aliran darah melalui jantung dan ke seluruh tubuh. Setiap jantung berdetak, terdapat impuls listrik yang dikirimkan oleh sistem konduksi jantung dan dialirkan pada bagian-bagian tertentu. Adapun langkah-langkah dan kerja sistem konduksi jantung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nodus SA mengirimkan sinyal listrik untuk menuju atrium jantung. Atrium jantung yang menerima sinyal listrik
tersebut akan berkontraksi. 3. Ada nodus AF akan menunda pengiriman sebagian sinyal listrik sampai atrium selesai memompahkan darah ke ventrikel jantung dan memastikan tidak ada darah yang tersisa di atrium. Yang keempat adalah sebagian sinyal listrik tersebut akan dibawa oleh atrioventricular bundle menuju Purkinje fibers guna memberikan perintah pada ventrikel untuk berkontraksi dan memompahkan darah ke seluruh tubuh. Jenis otot manusia berdasarkan bentuk, susunan, dan cara kerjanya. Otot manusia dapat dipetakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot lurik itu otot rangka, otot polos, yaitu otot licin, dan terakhir otot jantung. Ketiga jenis otot tersebut memiliki bentuk sel dan sifat yang bergerak. Perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung pada tubuh adalah sebagian berikut. Yang pertama ada dari bentuknya. Otot polos terbentuk dari sel-sel otot penyusun yang mempunyai bentuk dari gelondong dan pada bagian ujungnya cenderung runcing. Kemudian otot lurik adalah otot yang berbentuk silinderis maupun serabut. Adapun disebut sebagai otot lurik karena jika dilihat menggunakan mikroskop akan tampak garis gelap terang pada serabut otot ini. Selanjutnya yang kedua ada jumlah inti sel. Otot polos memiliki inti sel sejumlah 1 berada di bagian tengah. Untuk otot lurik mempunyai bagian inti sel yang terletak di pinggir, sedangkan inti sel otot jantung terdapat banyak inti sel yang terdapat di tengah serabut. Yang ketiga ada cara kerja otot polos, yaitu dengan gerakan yang dilakukan secara tidak sadar. Otot polos bekerja lambat tetapi teratur dan tidak cepat lelah. Otot lurik dapat bereaksi dengan cepat apabila terlalu tebal suatu rangsangan, namun otot ini memiliki ketahanan kerja yang rendah. Otot lurik termasuk jenis otot yang bergerak dengan sadar. Salah satunya contoh yaitu otot yang menempel pada rangka, sedangkan otot jantung termasuk jenis otot yang sadar. Otot ini cepat bereaksi dengan cepat tetapi memiliki ketahanan kerja sedang. Contohnya yaitu otot di jantung. Lurik mempunyai banyak inti sel yang terletak di pinggir, sedangkan inti sel otot jantung terdapat banyak inti sel yang terdapat di tengah serabut. Terima kasih atas pemaparan materi hari ini. Terima kasih semua telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.